Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan CGP yang ada di modul 3.3. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mewujudkan student agency yang mengcover voice, choice, dan ownership murid? Apakah mereka diberikan kebebasan tak terbatas dalam menentukan pembelajarannya? Sementara tugas guru adalah mendampingi dan mendorong mereka untuk menuju kodrat kebahagiaan terbaik mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menumbuhkan student agency kepemimpinan murid memang kita berharap dapat dilakukan sepenuhnya oleh siswa. Tapi untuk memulai, kita sebagai guru belum bisa melepas secara penuh. Kita masih harus mendampingi mereka karena mereka masih butuh motivasi, arahan, bimbingan dari guru-guru mereka. Jika saat pelaksanaan masih ada kendala ataupun keraguan saat akan menentukan pilihan, itu peran guru sangat penting. Kebebasan terbatas maksudnya adalah kebebasan yang dibatasi oleh tujuan pembelajaran. Karena saat pembelajaran terjadi, ada tujuan pembelajaran sebagai dasar untuk memandu pembelajaran berlangsung. Itu Bapak Ibu kalau dalam proses pembelajaran. Di mana untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, guru dapat mempertimbangkan voice, choice, dan ownership murid, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dan juga dapat memudahkan guru dalam mendampingi siswa dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu juga dengan program-program sekolah yang lain selain berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Keterlibatan murid itu sangat menentukan keberhasilan sebuah program. Untuk itu, mari kita tumbuhkan student agency atau kepemimpinan pada murid kita dengan selalu di bawah bimbingan guru-guru. Jadi mulailah dari guru untuk bisa mengajak anak, membawa anak agar terwujud student agency ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita jawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana, sejauh mana peran guru dalam mengarahkan murid untuk melaksanakan sebuah program kegiatan agar bisa mendorong kepemilikan secara berkelanjutan atau program yang dilakukan. Bapak Ibu, pertanyaannya tadi sejauh mana ya Bapak Ibu ya peran guru dalam mengarahkan murid. Bapak Ibu, peran guru sebagai pendamping atau fasilitator agar memfasilitasi voice, choice, dan ownership siswa. Sehingga program yang dilaksanakan di sekolah benar-benar dimiliki secara maksimal oleh siswa. Sehingga rasa bertanggung jawab dari siswa itu akan optimal. Jadi Bapak Ibu, peran kita adalah pendamping atau fasilitator agar bisa memfasilitasi terwujudnya kepemimpinan pada murid atau student agency melalui voice, choice, dan ownership dari murid-murid kita. Oke, Bapak Ibu yang ketiga, apakah program yang bertujuan menumbuhkan kepemimpinan murid ini harus dilakukan sepenuhnya oleh murid? Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sejauh mana keterlibatan guru dalam program yang akan dilakukan? Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, memang kita berharap dapat dilakukan sepenuhnya oleh siswa. Tapi untuk memulai, kita sebagai guru belum bisa melepas siswa secara penuh. Kita harus mendampingi, kita masih harus ya Bapak Ibu ya mendampingi mereka. Karena mereka masih butuh motivasi, arahan. Jika saat pelaksanaannya masih ada kendala pun, keraguan saat akan menentukan tingkat pilihan, itu sangat dibutuhkan guru-guru oleh siswa kita. Tingkat keterlibatan guru dalam program murid dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik murid.
Untuk murid yang memiliki tingkat kemandirian dan motivasi yang tinggi, guru dapat berperan secara pasif. Guru dapat memberikan bimbingan dan arahan secara umum saja, dan membiarkan murid untuk mengeksplorasi ide dan kreativitas mereka sendiri. Sedangkan untuk murid yang memiliki kemandirian dan motivasi yang rendah, guru dapat berperan secara aktif. Guru dapat membantu murid dalam merencanakan, kemudian melaksanakan program yang direncanakan, serta memberikan bimbingan dan arahan secara lebih intensif ketika melaksanakan sebuah program. Yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana cara membangun ekosistem yang dapat memicu kreativitas untuk mendorong keberhasilan tujuan yang berpihak pada murid. Jadi bagaimana cara membangun ekosistem yang dapat memicu kreativitas untuk mendorong keberhasilan tujuan yang berpihak pada murid. Nah, ini Bapak Ibu, mulailah dari kelas-kelas kita. Jadi mulailah dari kelas-kelas di mana Bapak Ibu mengajar. Nah, kita dalam merencanakan pembelajaran mulailah dengan melibatkan siswa. Jadi kita melibatkan siswa itu mulai dari perencanaan. Seperti kita meminta di akhir pembelajaran untuk pembelajaran minggu depan apa yang mereka inginkan. Kita dengarkan suara mereka dan pilihannya. Sehingga saat sudah kita akomodasi siswa yang apa yang diinginkan siswa, maka mereka akan secara penuh Bapak Ibu mengikuti pembelajaran kita. Dan siswa pasti akan bertanggung jawab. Sehingga pembelajaran dilakukan sudah berpihak pada murid. Dengan membangun ekosistem yang mendukung kreativitas, guru dapat mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Nah, keterampilan ini penting Bapak Ibu untuk keberhasilan tujuan yang berpihak pada murid. Oke Bapak Ibu ya, mulailah dari diri kita, mulai dari bagaimana kita membawa murid dari perencanaan sampai akhir Bapak Ibu ya. Itu contohnya tadi, pembelajaran minggu depan kita minta bagaimana apa yang diinginkan murid, mulai dari perencanaannya, sehingga kita akomodasi Bapak Ibu keinginan-keinginan siswa, sehingga mereka benar-benar merasa bahwa pembelajaran ini untuk dia dan dia akan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, yang kelima, ini yang terakhir. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru selama 15 tahun di sekolah saya sering mengadakan kegiatan program baik co-kurikuler, ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Menurut saya program tersebut sudah mendengarkan suara murid. Jadi ketiga elemen tadi, co, ekstra, intra itu sudah mendengar suara murid, pilihan murid, dan kepemimpinan murid. Ketika kita bandingkan dengan program kegiatan yang tidak mendengarkan suara murid, tidak memperhatikan pilihan murid, rasa kepemimpinan murid, kita dapatkan program yang melibatkan suara pilihan murid membutuhkan waktu untuk memutuskannya. Sehingga banyak energi yang tersita di situ. Berbeda dengan program yang tidak melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Program tersebut jauh lebih efektif, mudah dan mengendalikan kegiatan. Sehingga beberapa rekan kerja banyak yang memberi masukan ketika membuat program atau kegiatan memilih tidak melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Nah, jadi lebih kepada memilih program yang tidak melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Pertanyaannya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu narasumber atau instruktur, bagaimana sebaiknya kita menyikapi rekan kerja saya? Jadi rekan kerja yang berpendapat membuat program tidak perlu melibatkan suara dan pilihan murid. Oke Bapak Ibu ya, wajarlah hal tersebut terjadi Bapak Ibu. Tapi disitulah proses belajarnya. Karena kita ingin siswa kita memiliki student agency atau kepemimpinan pembelajaran. Di sana perlunya kita bersabar. Mereka baru belajar Bapak Ibu. Di sana juga peran kita itu membimbing mereka. Jadi saat program itu bermakna bagi siswa, dia benar-benar merasa Bapak Ibu bahwa program ini miliknya, ownership-nya. Saat mereka benar-benar terlibat, yang efek dan dampaknya untuk jangka panjang dengan
ilmu yang mereka dapatkan saat terlibat secara penuh. Ketika murid terlibat secara penuh di sebuah program, kan dia mendapatkan ilmu tuh Bapak Ibu. Ini di tersebut mereka akan terus teringat, bahkan akan mempengaruhi kehidupan mereka nanti di masa depan. Jadi kita berharap Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu menganggap jauh lebih efektif yang tidak melibatkan siswa, tapi Bapak Ibu disitulah proses belajarnya. Kita lihat Bapak Ibu bahwa untuk bisa lebih efektif bagi anak-anak kita itu ada proses belajarnya. Nah, itulah tugas kita guru, agar murid-murid kita memiliki student agency. Jadi bersabarlah Bapak Ibu, tapi yakinlah Bapak Ibu ketika mereka dilibatkan mulai dari perencanaan, bagaimana voice-nya, choice-nya, kepemilikannya Bapak Ibu, maka mereka benar-benar merasa ini program saya, maka dia akan bertanggung jawab. Jadi wajar Bapak Ibu kalau di awal belum seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya mohon maaf suara saya agak terganggu karena memang saya sedang batuk. Mohon maaf Pak Adit. Terima kasih. Salam sejahtera.